File sampah di HP suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Malam itu rumah kecil mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari jendela kamar hanya membawa suara dedaunan yang bergesekan. Namun bagi Rani, suasana itu justru membuat dadanya terasa sesak. Perutnya yang hamil 6 bulan mulai sering kencang, membuat ia bergerak ekstra hati-hati saat merapikan tempat tidur. Rio, suaminya, masih berada di ruang tamu, entah menonton TV, entah bermain game di ponselnya. Tetapi malam ini, HP-nya justru tergeletak begitu saja di atas kasur, tepat di sisi bantal. Posisinya miring, seakan baru saja dilepas tergesa. Rani menghela napas sambil mengusap pinggangnya yang pegal. "Kamu nih mas," gumamnya pelan. "Naruh HP kok sembarangan?" Saat ia hendak menggeser HP itu ke meja kecil di samping kasur, layar tiba-tiba menyala, tidak terkunci, seperti biasanya. Rio memang percaya penuh bahwa istrinya tidak akan membuka apapun tanpa izin. Map-map album galeri ikut terpampang jelas di sana. Rani terdiam beberapa detik. Ada rasa iseng, ada rasa ingin tahu, dan ada rasa curiga kecil yang berminggu-minggu ini berusaha ia abaikan. Rio belakangan sering pulang larut. Alasannya lembur. Kadang tiba-tiba mandi malam-malam dengan wajah tegang. Kadang sangat manis, kadang seperti tak ingin disentuh. Perubahan itu kecil, tapi bagi seorang istri, perubahan sekecil debu pun bisa terasa. Rani duduk perlahan, menarik napas dalam-dalam sambil menatap layar ponsel itu. "Cuma lihat-lihat galeri, tidak ada salahnya kan?" Bisiknya seperti butuh pembenaran. Jari telunjuknya akhirnya menyentuh layar. Galeri terbuka. Barisan foto-foto seperti biasa. Selfie Rio, foto Rani saat hamil, beberapa screenshot chat kerja, dan beberapa foto makanan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Tapi mata Rani menangkap satu icon kecil di pojok kanan atas. Baru dihapus, 32 file. Padahal biasanya kosong. Aliran dingin merayap dari tengkuk sampai ke punggungnya. Kenapa banyak sekali file dihapus? Dan kenapa baru-baru ini? Gumamnya. Rani menggulir perlahan, menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tidak bisa berhenti. Satu foto putih buram, dua, tiga. Lalu ada satu file video yang tampilannya tampak begitu gelap. Hanya sedikit bayangan tubuh manusia. Durasinya 1 menit 42 detik. Perutnya menegang. Hatinya memukul-mukul tulang rusuknya. Pikirannya berteriak agar tidak membuka. Tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Lihat." Rani memencet video itu. Layar bertanya, "Anda ingin mengembalikan file ini?" Ia menelan ludah. Kering, berat, seolah ada batu besar di tenggorokannya. Ia mengetuk, "Ya, pulihkan." Video itu kembali ke galeri utama. Thumbnailnya lebih jelas kini. Dan Rani merasakan jantungnya seperti jatuh dari tempatnya. Ada bayangan seorang pria, ada kulit telanjang seorang wanita, ada gerakan yang tidak seharusnya ia lihat dari HP suaminya. Rani merasa malam itu berubah begitu panik, begitu mencekik. Perut bayinya bergerak, seolah ikut merasakan kegelisahan ibunya. Sambil menahan napas, dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Tapi sebelum video benar-benar berjalan, Rani menutup mulutnya rapat-rapat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Di luar kamar, suara langkah Rio terdengar mendekat. Disertai gumaman pelan karena haus ingin mengambil minum. Rani buru-buru mengusap pipinya, mencoba menyembunyikan kepanikan. Ponsel itu masih di tangannya. Ia menatap pintu kamar yang mulai terbuka. Rio muncul, tersenyum kecil tanpa sadar bahwa dunia istrinya baru saja runtuh. Rani berdiri tegak di sisi kasur, napasnya tersengal, matanya merah dan berair. Emosi dalam dadanya berputar-putar antara marah, jijik, sedih, dan keterpaksaan untuk tetap tenang demi bayinya. Tapi tubuhnya gemetar, bukan hanya karena usia kehamilan, tapi karena luka yang baru saja ia lihat. Saat Rio melangkah masuk sambil memegang gelas air, Rani melemparkan HP itu ke atas kasur. Plak, suara itu kecil, tapi cukup untuk membuat Rio berhenti seketika. Rio mengerutkan kening. "Kenapa, Ran?"
Tanyanya sambil mendekat pelan. Bingung melihat wajah Rani yang sudah penuh air mata. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap Rio tajam. Tatapan yang tidak pernah Rio lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Rio memindahkan pandangannya ke HP yang tergeletak di kasur. Ia menelan ludah. Ada rasa dingin yang tiba-tiba menusuk tulang punggungnya. Rani, suaranya mulai bergetar. Kamu buka. Lihat sendiri. Suara Rani pecah. Lihat apa yang kamu sembunyikan. Rio dengan tangan berkeringat mengambil HP-nya. Ia membuka galeri. Video itu ada tepat di deretan paling depan. Jelas tidak bisa lagi ia sembunyikan. Warna wajahnya langsung hilang. Putih, pucat. Seluruh tubuh seperti kehilangan kekuatannya. Ran, itu... Ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Rani memeluk perutnya sendiri. Seperti berusaha melindungi bayi dalam rahimnya dari kenyataan yang begitu menyakitkan. Kamu lakuin itu saat aku hamil 6 bulan, Rio. Air mata kembali jatuh. Aku bahkan gak tahu harus ngomong apa, kata Rani sambil menggelengkan kepala. Rio tiba-tiba jatuh berlutut. Gelas air yang ia pegang terjatuh dan pecah memenuhi lantai. Tanpa peduli pecahan kaca, ia merangkak, mendekati Rani dan bersujud di kaki istrinya. Rani, maafin aku. Suaranya pecah, hampir seperti orang yang kehilangan akal. Ran, aku hilaf. Itu cuma sekali. Aku bodoh. Tolong dengerin aku dulu, ucapnya. Rani menggeleng sambil menangis. Hilaf? Suaranya nyaris berbisik, namun lebih tajam dari pisau. Orang hilaf itu lari dari dosa. Kamu malah simpan videonya. Bahkan disimpan dulu sebelum kamu hapus, ucap Rani. Rio menggenggam kaki Rani kuat-kuat. Dengan tangan yang gemetar hebat. Aku salah, Ran. Aku benar-benar salah. Aku siap dihukum. Tapi jangan diam kayak gini, tolong. Rani mundur setengah langkah, membuat tangan Rio terlepas dari kakinya. Berdiri. Nada suaranya dingin. Rio menatap Rani dengan mata memerah. Ran, aku mohon. Aku bilang berdiri. Kali ini suara Rani pecah, tinggi dan penuh luka yang membara. Rio bangkit perlahan, wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Tetapi Rani tahu, dia hanya menyesal karena ketahuan. Rani menatapnya lama, napasnya berat. Aku cuma mau satu hal malam ini, katanya sambil mengambil tas kecilnya di meja. Penjelasan jujur, semua, tanpa dusta, tanpa alasan, ucapnya tegas. Rio menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu mengusap rambutnya dengan gelisah. Ran, aku bakal jelasin, tapi tolong jangan pergi dulu. Rani memandangnya dengan mata yang sudah kehabisan air mata. Aku gak kemana-mana, Rio. Tapi kamu harus jujur. Karena setelah kamu jujur, keputusan ada di tanganku. Tapi Rio tak bisa berkata apapun. Dan malam itu, udara semakin dingin. Namun dada Rani justru terasa panas seperti terbakar. Setelah Rio berusaha menjelaskan dengan kata-kata yang kacau, terbata-bata, dan penuh ketakutan, Rani tak sanggup lagi mendengarnya. Semua yang keluar dari mulut Rio terasa seperti pisau tumpul yang menusuk berkali-kali. Alasan, penyesalan, pengakuan setengah hati, dan permohonan maaf yang terdengar terlambat. Rani mengambil tas kecilnya, memeriksa dompet dan ponsel, lalu memakai sandal. Air matanya masih mengalir, tapi wajahnya tegas. Ran, kamu mau kemana? Suara Rio pecah. Pulang, jawab Rani lirih, tapi pasti. Jangan malam ini, tolong. Rio menahan tangannya, gemetar. Rani menatap tangan itu dengan tatapan tajam, lalu menepisnya. Lepas Rio, jangan sentuh aku. Ran, kamu lagi hamil, jangan pergi sendirian, bahaya. Rio berusaha mendekat. Bahaya? Rani tertawa pahit. Bahaya itu bukan jalanan malam ini. Bahaya itu kamu, Rio, bentaknya. Rio terdiam. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu besar. Kalau kamu masih punya hati sedikit saja, lanjut Rani. Biarkan aku pergi. Rio menunduk. Tapi saat Rani melangkah menuju pintu, Rio panik dan kembali memblokir jalan. Ran, tolong. Aku gak mau kamu pergi dari rumah ini. Aku janji berubah, Rio.
Rani menatapnya dengan mata sembab namun penuh kekuatan. Aku gak mau hidup sama orang yang tega ngelakuin itu waktu istrinya lagi hamil, kata Rani dengan suara gemetar. Rio memucat. Ran, aku udah gak kuat di rumah ini. Biarkan aku pulang, kata Rani sekali lagi dengan tegas. Rio stagnan, tak bisa berkata apa-apa lagi. Air matanya menetes, tapi Rani tidak peduli. Luka di hatinya terlalu besar untuk dihibur air mata pelaku. Rani melewatinya dengan langkah tertatih dan meninggalkan rumah itu. Rio hanya bisa berdiri, tak berdaya, melihat pintu tertutup pelan. Angin malam menghantam pipinya yang basah. Lampu-lampu jalan tampak kabur karena matanya yang terus menangis. Perutnya sesekali menegang, membuat langkahnya melambat. Namun tekadnya bulat. Ia harus pulang, ke tempat yang lebih aman, ke pelukan orang tuanya. Setibanya di halaman rumah orang tuanya, lampu ruang tamu masih menyala. Ayah dan ibunya rupanya belum tidur. Rani membuka pintu perlahan. Assalamualaikum. Suaranya hampir tak terdengar. Ibunya menengok dan langsung terbelalak. Rani? Ya Allah, nak. Kamu kenapa malam-malam begini? Tanya sang ibu. Ayahnya bangkit dari sofa. Kamu habis nangis? Mana Rio? Kalian ribut? Rani tidak menjawab. Begitu ibunya mendekat, Rani langsung memeluknya erat. Sangat erat. Seolah menahan diri untuk tidak runtuh. Ibu Rani mengusap punggungnya. Ya Allah Rani, kenapa nak? Kamu bikin ibu kaget. Ayahnya berdiri gelisah, wajahnya penuh tanya. Dengan suara bergetar, Rani akhirnya bicara. Bu, Pak. Air matanya jatuh semakin deras. Rani, Rani lihat sesuatu di HP Rio, katanya lirih. Ibunya mempererat pelukan. Apa yang kamu lihat nak? Pelan-pelan, ucap sang ibu. Rani gemetar. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, mencoba menata napas. Ada video, tenggorokannya tercekat. Video Rio sama perempuan lain, Bu, ucap Rani. Ibu Rani terhenyak. Ayah Rani menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya memerah menahan amarah. Rani melanjutkan sambil menangis terseduh-seduh. Perempuan bayaran, Bu. Dan videonya disimpan waktu aku lagi hamil sebesar ini. Ucapnya lagi. Ayah dan Ibu Rani paham apa maksud anaknya. Ibu Rani langsung memeluk wajah putrinya ke dadanya. Nak, ya Allah nak, kata sang ibu dengan suara gemetar. Ayah Rani berdiri, gemetar, lalu berjalan bolak-balik sambil memijat pelipisnya. Kurang ajar, anak itu. Apakah dia sudah gila? Ucap sang ayah. Rani terus menangis di pelukan ibunya. Tubuhnya lemas, seluruh beban yang ia tahan sejak melihat video itu akhirnya pecah di rumah tempat ia tumbuh. Rumah yang kini kembali menjadi tempat paling aman baginya. Ibu Rani mengusap rambutnya dengan lembut. Tenang nak, mulai malam ini kamu di sini. Kamu gak sendirian, ucap sang ibu lembut. Malam itu, Rani duduk di kamar lamanya. Rani tidak langsung tidur meski tubuhnya terasa begitu lelah. Kepalanya penuh riwayat rumah tangga yang selama ini ia kira baik-baik saja. Ia memandangi jendela yang dipenuhi embun, seolah mencari jawaban di balik gelapnya malam. Rumah tangganya dengan Rio, jika dilihat orang luar nyaris sempurna. Rio bukan tipe suami pemarah, tidak pernah membentak, tidak pernah mengangkat tangan, bahkan selalu menafkahi Rani lebih dari cukup. Mereka jarang bertengkar, kalaupun ada, Rio selalu memilih diam, menenangkan diri, lalu kembali bicara dengan kepala dingin. Rani selalu mengira itu tanda kedewasaannya. Setiap bulan Rio selalu membawa pulang gaji tepat waktu. Setiap belanja bulanan, dia ikut mengangkat barang dan bercanda kecil. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memeriksa posisi tidur Rani dan memastikan punggungnya tidak kedinginan. Semua hal sederhana yang membuat Rani percaya bahwa pernikahan mereka kuat, terjaga, penuh kasih. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang ternyata tidak nyata. Rani mengingat kembali saat pertama ia melihat Rio di kafe dekat kampus. Pria pendiam, murah senyum, yang gampang gugup kalau ditanya sesuatu. Selama pacaran pun, Rio tidak pernah menunjukkan tanda-tanda buruk.
Lalu saat ia hamil 6 bulan, saat hormon kacau dan tubuh terasa berat, Rio justru makin perhatian. Ran, jangan berdiri lama-lama. Nanti aku yang nyuci ya. Kamu istirahat. Kamu pingin apa? Aku beliin. Perhatian-perhatian kecil yang membuat Rani merasa sangat dicintai. Dan itulah yang paling menusuk hatinya malam tadi. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu lembut, yang begitu tampak mencintainya, yang begitu menjaga, tapi bisa melakukan sesuatu sekeji itu. Bagaimana mungkin video itu ada? Bagaimana mungkin Rio yang tidak pernah marah sekalipun ternyata mampu mengkhianatinya diam-diam. Rani menggigit bibir, menahan tangis yang kembali muncul. Kalau dia nggak pernah kasar, kalau dia selalu baik, kenapa? Bisiknya lirih. Itulah yang membuat luka itu jauh lebih sakit. Kalau Rio kasar, ia bisa memaklumi bahwa suaminya memang buruk. Kalau Rio tidak menafkahi, ia bisa melihat tanda-tanda keburukannya dari awal. Tapi Rio baik, Rio bahkan sangat baik. Dan itulah yang menghancurkannya. Kesetiaan Rio bukan hanya runtuh, tapi ternyata hanya ilusi yang ia percaya selama ini. Rani terisak pelan di bantalnya. Jadi selama ini, aku cuma dibodohi? Gumamnya lirih. Di ruang tamu, Ibu Rani berdiri gelisah sambil berdoa. Ayah Rani duduk dengan wajah gelap. Menahan amarah dan rasa kecewa terhadap menantunya. Mereka berdua tahu, perilaku baik seorang suami tidak ada artinya jika di belakang istrinya dia bermain gila. Dan malam itu, Rani akhirnya mengerti satu hal yang sangat menyakitkan. Kebaikan luar bukan jaminan kesetiaan. 3 hari berlalu sejak malam itu. Rumah orang tua Rani terasa jauh lebih tenang dibandingkan suasana batinnya. Rani lebih banyak berdiam diri di kamar, memeluk guling dan menatap kosong langit-langit kamar yang dulu menjadi tempat tidurnya saat masih remaja. Ibunya menemani setiap hari, sementara ayahnya menjaga pintu rumah, seolah siap mencegah siapapun yang ingin membuat putrinya terluka lagi. Dan pagi itu, tepat ketika Rani baru selesai sarapan, terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Ibu dan ayah Rani saling menatap. Rani langsung tegang. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu pagar dibuka. Lalu suara langkah pria. Langkah yang Rani kenal baik. Rio datang. Di ruang tamu, Rio berdiri seperti orang bersalah yang kehilangan jalan pulang. Kemejanya kusut, wajahnya pucat, matanya sembab seperti kurang tidur berhari-hari. Ayah Rani berdiri di hadapannya, rahangnya mengeras. Assalamualaikum, Pak. Suara Rio pelan, hampir tak terdengar. Ayah Rani tidak menjawab salamnya. Mata ayahnya penuh petir. Ngapain kamu kesini? Nada suara itu rendah, tapi membawa kemarahan yang dalam. Pak, saya mau ketemu Rani. Rio menunduk. Saya mau minta maaf. Tolong kasih saya kesempatan. Plak. Tamparan itu mendarat keras di pipi Rio. Rio terhuyung, memegang wajahnya. Kesempatan apa? Ayah Rani menggeram. Kamu berbuat hina sama anak saya waktu dia hamil. Kamu pikir saya bakal ngizinin kamu ketemu dia? Rio menahan napasnya, tidak melawan. Dia tahu dia memang pantas menerima itu. Pak, saya salah besar. Saya nyesel, saya nyesel. Ayahnya hampir berteriak. Kalau kamu nyesel, kamu gak bakal ngelakuin itu dari awal. Bentaknya. Rio menunduk makin dalam. Air matanya jatuh. Saya benar-benar sayang sama Rani, Pak. Saya masih mau jadi bapak buat anak kami. Ucap Rio terbata. Ayah Rani menatapnya dengan dingin. Suami itu bukan cuma kasih makan dan pura-pura baik, Rio. Suami itu menjaga, dan kamu gagal. Ucap ayah Rani tegas. Rio menggigit bibirnya. Tidak berani membantah. Di balik pintu kamar, Rani mendengar semuanya. Jantungnya berdetak kencang. Perutnya menegang, air matanya turun tanpa ia sadari. Tapi ia tidak bergerak keluar. Ia tidak sanggup melihat wajah Rio lagi. Setiap kali ia mengingat video itu, tubuhnya bergetar. Rio mencoba melangkah ke arah kamar Rani. Pak, izinkan saya ketemu dia sebentar saja. Saya mohon. Ucap Rio memohon. Ayah Rani langsung menahan dadanya dengan telapak tangan keras. Kamu mundur, Rio. Pak, saya cuma mau jelasin. Ucap Rio. Tidak perlu. Ayah Rani menatap lurus ke mata Rio. Rani sudah memutuskan. Ucap ayah Rani semakin tegas.
Rio memegang dadanya, seolah kata-kata itu menusuknya. Memutuskan apa, Pak? Tanyanya. Ayah Rani menarik napas panjang. Suaranya tegas, tidak goyah sedikit pun. Kami akan biarkan Rani fokus melahirkan dulu. Setelah anaknya lahir, ia berhenti sejenak, menatap Rio dengan penuh amarah dan rasa jijik. Rani akan mengurus perceraian kalian. Lanjutnya tegas. Rio tersentak. Tubuhnya melemah seperti kehilangan tulang. Pak, Pak jangan. Pak saya mohon. Saya masih suami dia. Saya siap berubah. Saya bakal hapus semua hubungan kotor itu saya. Terlambat. Ayah Rani menutup bicaranya. Setelah melahirkan, dia akan cerai. Titik. Ucap ayah Rani sangat tegas. Rio jatuh berlutut, menundukkan kepalanya ke lantai. Pak, Pak jangan pisahkan kami. Saya mohon. Saya mohon. Ucap Rio masih terus memohon. Air matanya jatuh deras, membuat lantai mamar itu basah. Namun, ayah Rani tetap tidak bergeming. Kalau kamu sayang Rani, katanya dingin. Yang harus kamu lakukan sekarang cuma satu. Jangan ganggu dia lagi. Rio menutup wajahnya. Dunia yang ia jaga selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Dan Rani yang mendengarkan dari balik pintu, menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin menangis keras. Tapi suara bayi dalam kandungannya menegurnya. Ia harus kuat, karena untuk pertama kalinya ia sadar. Dia tidak lagi memikirkan pernikahan itu. Yang ia pikirkan hanyalah masa depan anaknya. 3 bulan berlalu sejak malam ketika dunia Rani runtuh. Waktu berjalan pelan, penuh tangis, doa, dan usaha untuk menenangkan hati yang retak. Namun meski luka itu belum sembuh, kehidupan tetap harus berjalan. Hari ini, tepat pukul 3 dini hari, rumah orang tua Rani mendadak riuh. Rani merintih kesakitan. Kontraksi datang terlalu sering. Ibunya panik. Ayahnya langsung membawa mobil. Bu, sakit. Rani menggenggam perutnya. Napasnya pendek. Bertahan nak, sebentar lagi sampai. Kata ibunya sambil memegangi bahu Rani. Tapi dokter yang periksa segera menggeleng setelah melihat kondisi Rani. Dia terlalu stres. Tekanan darah naik. Kondisi begini tidak aman untuk persalinan normal. Dokter menatap keluarga Rani serius. Kita harus operasi sesar, segera. Ucap dokter itu sekali lagi dengan tegas. Ayah dan ibu Rani hampir bersamaan mengangguk. Lakukan yang terbaik untuk anak saya, kata ayahnya tegas. Rani hanya bisa menangis, bukan karena takut pada operasi, tapi karena ia membayangkan. Seandainya kondisi psikologisnya tidak dihancurkan oleh pengkhianatan itu, mungkin ia bisa melahirkan normal. Bu, aku kuatkan. Suara Rani lirih. Ibu Rani mencium keningnya. Kamu kuat nak, kamu harus kuat demi bayimu, ucap sang ibu. Di ruang operasi, lampu terang menyilaukan membuat Rani memejam. Suhu ruangan dingin menusuk, tangannya gemetar. Dari balik masker, dokter berkata lembut. Tenang ya Bu Rani, semuanya aman. Bayinya akan kita bantu keluar sekarang. Air mata Rani mengalir, setengah karena takut, setengah karena sedih. Harus menjalani momen besar ini tanpa suami di sampingnya. Tapi ia mengingat wajah ayah dan ibunya di luar sana. Dan ia menguat. Beberapa menit kemudian, tangannya kelihatan, kepalanya. Oke, 1, 2, 3. Lalu suara paling indah itu muncul. Tangis bayi, tangis kuat, tangis kehidupan. Rani langsung menangis keras meski tubuhnya lemah. Ini anakku, ia berbisik lirih. Anaknya sehat, Bu, kata dokter sambil tersenyum. Selamat ya. Dan setelah operasi itu, Rani dipindahkan ke ruang perawatan. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat karena efek obat bius dan pendarahan. Ibunya memegang tangannya erat-erat. Ayahnya berdiri di sisi lain dengan mata berkaca-kaca. Bu, mana bayiku? Tanya Rani pelan. Bentar lagi dibawa nak, sabar dulu. Jawab ibunya. Dan saat seorang perawat masuk membawa bayi mungil berbedong biru, Rani langsung menangis lagi. Ini anak aku, ya Allah. Ia mengusap pipi bayinya dengan tangan yang masih gemetar. Ayah Rani mengusap punggungnya. Lahir sehat, beratnya bagus. Kamu hebat nak, ucap sang ayah. Rani mencium bayinya, menangis bahagia sekaligus sedih.
Sebab di momen seindah ini, ayah dari bayi itu tidak berada di sisinya. Beberapa jam setelah Rani melahirkan, Rio muncul di rumah sakit. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab, pakaian berantakan, seperti tak tidur berhari-hari. Begitu melihat ayah Rani, dia langsung menunduk. Pak, bagaimana Rani? Dia selamat kan? Tanya Rio. Ayah Rani menatapnya tajam. Rani dan bayinya selamat, tapi kamu tidak boleh bertemu Rani. Rio meyakinkan, suaranya parau. Pak, saya cuma mau lihat istri saya. Saya mohon, ucap Rio. Istri? Ayah Rani meninggi suaranya. Kamu sudah kehilangan hak menyebut dia istri sejak kamu mengkhianatinya waktu dia hamil besar, ucap ayah Rani. Rio menelan ludah, wajahnya hancur. Pak, sekali saja, biar saya lihat dia. Saya mau bilang selamat. Ayah Rani menggeleng kaku. Kamu boleh lihat bayimu, itu saja, tidak lebih, katanya tegas. Rio seperti dipukul dari segala arah. Tapi ia mengangguk pasrah. Ia mengikuti perawat ke ruang bayi. Di balik kaca ruang observasi, Rio melihat bayi kecil itu, anaknya, darah dagingnya. Air mata Rio jatuh deras tanpa suara. Ia menyentuh kaca itu pelan. Maafkan papa, nak, bisiknya lirih. Namun sesaat kemudian, perawat memberi isyarat bahwa waktunya selesai. Rio berbalik pelan, tubuhnya limbung. Pak, Rani sehat? Tanyanya sekali lagi penuh harap. Ayah Rani menghela napas panjang. Aku bilang sekali lagi, kau tidak boleh bertemu dia. Rio menunduk. Baik pak, saya cuma mau tahu dia selamat. Jawab Rio lirih. Ia berjalan keluar rumah sakit dengan langkah paling berat dalam hidupnya. Di dalam kamar, Rani tidak tahu Rio datang. Dan meski ia belum siap bertemu Rio, air matanya tetap mengalir sambil memeluk erat bayinya. Karena ia tahu, mulai hari ini, ia harus menjadi ibu sekaligus ayah. Ia harus sembuh bukan demi pernikahannya, tapi demi anak yang baru saja membuka mata ke dunia. 1 bulan setelah melahirkan, ketika jahitan sesarani mulai mengering dan tubuhnya perlahan pulih, hatinya justru terasa semakin perih. Ia sudah memutuskan masa depannya tidak lagi bersama Rio. Dan hari itu, dengan langkah gontai tapi tegas, ia resmi memulai proses perceraian. Setiap kali ia datang ke pengadilan agama ditemani ayahnya, Rani selalu menggenggam map coklat berisi berkas-berkas penting. Tangan kirinya membawa Tio yang masih kecil, meringkuk dalam selimut biru. Kadang Tio menangis, kadang tidur tanpa tahu dunia orang dewasa sedang porak-poranda. Selama 1 bulan itu juga, Rio sering datang ke rumah orang tua Rani, datang dengan wajah penuh penyesalan, tapi tetap tidak pernah diizinkan bertemu Rani. Bu, saya mau ketemu Rani sebentar saja. Rio memohon suatu sore. Ibu Rani berdiri di depan pintu, menggendong Tio kecil. Kalau mau lihat Tio, silahkan. Tapi jangan ganggu Rani, dia masih pemulihan. Jawab Ibu Rani dengan sabar. Rio menerima Tio dan langsung menangis. Tangannya bergetar mencium kening kecil itu. Maaf ya nak, maaf banget. Ayah jahat. Suara Rio pecah, dan Rani yang mendengar dari balik kamar hanya bisa memejam menahan sesak. Tapi ia tak keluar. Ia sudah mengunci hatinya. Sampai akhirnya hari itu datang. Hari putusan persidangan. Rani duduk di ruang sidang dengan jilbab rapi dan wajah yang pucat pasca melahirkan. Ayahnya duduk di samping, memberi kekuatan. Rio berada di seberang ruangan, menatap Rani tanpa berkedip, seolah takut kehilangan wujudnya. Ketika hakim mengetuk palu, mengesahkan perceraian mereka, Rani menunduk, meneteskan air mata diam-diam. Sementara untuk Rio tidak, ia langsung menutup wajah, bahunya bergetar keras. Begitu sidang selesai, Rani bangkit hendak pergi. Tapi Rio mendadak maju 2 langkah, seolah ingin memegang tangan Rani untuk terakhir kalinya. Ran, boleh mas ngomong? Suaranya begitu lirih. Rani berhenti tapi tidak menoleh. Ayahnya langsung berdiri melindungi. Cukup, kau sudah cukup membuat anakku hancur. Rio menelan pahit, lalu menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, sudah pernah jadi istri mas. Jaga Tio baik-baik.
Mas akan bertanggung jawab. Mas janji, ucap Rio. Rani memejam, air matanya jatuh, tapi ia tetap tak berbalik. Mas, Rio mengangkat tangan pelan, seolah ingin menyentuh bahu Rani dari jauh. Boleh Mas lihat kamu dari dekat untuk terakhir kalinya, ucap Rio. Rani akhirnya menoleh sedikit. Tatapan itu membuat Rio seperti kehabisan napas. Begitu dekat, tapi tak lagi bisa disentuh. Selamat tinggal Rio, ucap Rani. Hanya itu yang Rani ucapkan sebelum berbalik pergi sambil menggendong Tio. Dan Rio berdiri di sana, membiarkan hatinya remuk, menyadari bahwa penyesalan kadang datang tepat ketika segalanya sudah terlambat. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Buat para suami hati-hati, jangan bermain api di belakang istri. Karena, yaitu, penyesalan selalu datang terlambat. Kalau sudah tahu perbuatan itu nggak benar, jangan dilakuin. Jangan coba-coba mencari masalah. Oke Bunda, semoga rumah tangga kita selalu dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.